Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Teknik, Bro. Di sini saya akan menjelaskan kembali. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman secara simpel fungsi-fungsi oli. Fungsi-fungsi oli. Jadi gini ya. Jadi oli itu berfungsi sangat banyak ya. Fungsi oli itu sangat banyak. Bukan hanya melumasi saja, tetapi ada banyak fungsi yang dimiliki oleh oli ya. Dan juga oli itu juga mempunyai banyak jenis. Ada oli hidrolik, oli engine, oli diferensial, final draft, dan itu mempunyai jenis yang berbeda-beda ya. Tidak sama jenis oli itu, tidak sama. Tidak samanya itu di mana? Tidak samanya itu di bagian kekentalan ya teman ya. Tidak sama itu di bagian kekentalan. Karena apa? Semakin kental oli maka oli akan semakin lambat mengalir. Kalau semakin cair, oli lebih cepat mengalir ya. Itu aja. Sama banyak lagi fungsi yang lainnya. Oke. Nah, untuk oli yang pertama itu fungsinya untuk sebagai yang pertama ya, Bro. Ini perlu kalian simak. Ini merupakan pelajaran penting bagi kalian yang ingin menjadi seorang mekanik. Baru belajar mekanik, ini adalah dasar kalian dalam memahami sebuah mesin. Nah, kalau fungsi oli yang pertama ini adalah sebagai pelumas. Oke. Nah, pelumas itu maksudnya adalah ya seperti dia melumasi komponen-komponen engine ya teman ya. Jadi mesin itu adalah komponen yang selalu bergerak, selalu bergesekan, yang mana semuanya itu harus dilumasi. Kenapa? Karena kalau tidak dilumasi, anggap saja besi dengan besi tanpa pelumas, maka besi yang ada pelumasnya itu lebih lambat haus ya. Artinya memperlambat kehausan komponen. Memperlambat kehausan komponen seperti rocker arm, seperti piston, maka itu semuanya membutuhkan oli sebagai pelumasnya. Kenapa? Karena tanpa oli komponen itu akan lebih cepat haus ya. Makanya fungsi oli yang pertama itu adalah sebagai pelumas, melumasi komponen mesin, melumasi besi-besi yang bergesekan ya. Pertama itu adalah sebagai pelumas, yang mana untuk memperlambat terjadinya kehausan mesin karena dia melumasi besi-besi ya, melumasi besi-besi. Oke, itu yang pertama. Memperlambat kehausan mesin, pelumas. Oke. Yang kedua, sebagai anti karat atau korosi. Dimana kita tahu bahwa besi itu, kalau sebuah besi kalau berhubungan langsung dengan udara tanpa perantara lain, maka besi itu akan lebih cepat haus ya, maksudnya lebih cepat berkarat karena dia besi berhubungan dengan udara luar. Berbeda dengan besi yang terlumasi oli, otomatis besi itu terlindung daripada udara yang menyinari besi tersebut. Artinya besi tersebut lebih awet ya, tanpa karat. Artinya besi itu tidak. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga itu adalah fungsi oli adalah sebagai pendingin ya, pendingin. Logikanya seperti ini teman ya. Ada besi panas, anggap aja ini besi panas, terus kita siram air, maka air tersebut akan ikut panas, mengalir ke bawah. Logikanya seperti itu. Jadi kalau komponen engine kita ini anggap aja camshaft ini panas karena ada oli yang mengalir dari bawah terus mengalir dari bawah, otomatis oli tersebut
akan mendinginkan komponen-komponen besi yang ada di dalam sini. Jadi semua besi yang bergesekan itu akan didinginkan ya. Akan diserap oleh oli. Jadi oli itu dia mengalir dari bawah, menyerap panas. Besi itu panas dari besi yang ada di dalam engine itu berpindah ke dalam oli, terus dibawa ke tangki oli, terus masuk ke atas sini ya. Pokoknya di dalam sini ada sebagai pendingin oli ya, pendingin oli. Jadi oli itu akan didinginkan lagi ya. Nah, karena di sini oli panas kan dari gesekan dari gesekan tadi, dari penyerapan panas dari besi, maka dia akan didinginkan lagi ya oli. Itu ya baru sebagai pendingin. Jadi oli itu bersirkulasi, menyerap panas yang ada di dalam engine, dibawa ke oil pan, selanjutnya akan didinginkan kembali oleh oil cooler. Oke, yang ketiga, keempat, pembersih. Nah, maksud dari pembersih di sini adalah oli itu kan dari sini ya bro, dari bawah akan mengalir ke atas terus turun kembali. Artinya ketika ada besi-besi yang bergesekan, besi-besi yang bergesekan akan menimbulkan sebuah keausan walaupun hanya sedikit. Nah, keausan itulah yang nanti akan dibersihkan oleh oli. Karena bagaimana cara membersihkannya? Oli akan mengalir dari bawah membersihkan besi-besi tadi ya, besi-besi yang hasil dari gesekan akan terbawa oleh oli dan mengalir lagi ke bawah terus disaring lagi oleh strainer dan oleh filter oli. Jadi oli yang mengalir itu akan selalu bersih karena ada filter oli. Kotornya itu dari mana ya? Mungkin daripada kotoran yang hasil daripada gesekan-gesekan mesin. Oke. Kelima adalah penyekat. Penyekat itu maksudnya adalah ketika terjadinya kompresi, maka salah satu fungsi oli adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya. Artinya di dalam silinder atau ruang bakar tuh ada ring piston pasti ada oli ya, ada oli itu yang akan menjadi penyekat gas buang, maksudnya penyekat pembakaran. Artinya tidak terjadi blue-bay atau pembakaran sempurna ya, atau pembakaran tidak terbuang ke oil pan, artinya disekat oleh oli. Yang keenam ada bantalan. Nah, sebagai bantalan itu maksudnya adalah karena oli itu selalu bergesekan, dia itu pasti mengurangi gesekan ya. Artinya ketika besi dengan besi bergesekan akan membuat komponen cepat aus. Namun karena ada oli bergesekan, maka karena ada oli, besi bergesekan dengan adanya oli, maka gesekan akan kurang ya. Artinya daya hantamnya, daya pentalnya, daya geseknya akan berkurang karena ada oli yang menahan hentakan tersebut atau membantal ya, bantal.